Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, kemudian petugas masjid kita, kemudian Bapak Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, teristimewa kepada pimpinan jorong kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka wirid bulanan dari Majelis Ulama Tanjung Bonai. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu wadah bagi para guru, para ustadz kita untuk memberikan pencerahan setiap masjid dan jorong yang ada di Nagari Tanjung Bonai. Kemudian selawat beringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ibu sehat sadarnya? Alhamdulillah. Lamakan alun leda. Jadi kalau lu makan kita tak mau ceramah lama warna ceramah dia. Paling 37 menit ceramah kita. Ibu bapak yang sama kita hormati, pada kesempatan kali ini ceramah kita ambilkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia itu akan dikumpulkan, akan dikumpulkan mulai dari orang yang hidup pertama kali sampai orang yang mati terakhir sekali. Dikumpulkan di hari kiamat. Dalam keadaan apa? Kata Rasul, hufatan. Mereka dikumpulkan pada hari kiamat hufatan. Dalam keadaan tidak pakai sandal. Tidak pakai tarompa deh. Kalau hari ini ibu kita jalan di aspalnya tidak pakai terompa, kira-kira jam 1 boleh, jam 2 boleh, bah kira-kira perasaan. Rasa kaki, bukan main kaki. Itu matahari jauh dari hati. Nanti di hari kiamat itu matahari itu 1 celak. Ada yang katakan 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil. Dokek matahari. Bukan main nangis. Tetapi kita berjalan dikumpulkan hufatan dalam keadaan tak pakai sandal. Kemudian wurratan dalam keadaan telanjang bule. Telanjang. Dak bakain sabonang pun kita boleh. Lalu Aisyah menanya, ya Rasul, apakah kami bisa mencolik pada waktu itu? Tidak. Kita tunduk naku kemudian berada dalam keadaan takwik. Tak sempat mencolik kiri kanan.
Tunduk aja dia takut. Kemudian wurlan, dalam keadaan tidak berpakaian, wurlan, dan dalam keadaan tidak berkitan. Tak sunik kan. Dalam kondisi seperti itu, manusia dikumpulkan dalam keadaan mulai dari tidak berpakaian, kemudian mereka dalam keadaan telanjang, kemudian tidak berada dalam keadaan berkitan, dan mereka dikumpulkan dalam keadaan jua. Lapar bukan main. Awi bukan main. Takwi bukan main. Come bukan main. Bahkan dek semakin takwinya, nah dek semakin takwinya, Pak, ndak tentu orang yang sebelah ada. Takwi bukan main. Dalam keadaan angin, dalam keadaan lapar, dalam keadaan awi, dalam keadaan takwi, dalam keadaan come. Lalu di saat dan kondisi keadaan yang demikian, ada 4 orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ada 4 perbuatan amal soleh yang nyolakukan ketika di dunia, ompe amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti pada kondisi dan keadaan yang demikian. Nah, itu menjadi ceramah kita. Judulnya ompe amalan yang menyelamatkan di padang mahsyar. Apa amalan yang bisa menyelamatkan di padang mahsyar? Yang pertama kata Rasulullah, orang-orang yang memberi pakaian karena Allah. Adi Bu, orang-orang yang memberi pakaian karena Allah. Aja pakaiannya. Nah, nampak penutup aurat. Mulai dari celana sampai ke baju sampai ke peci. Ibu mulai dari jilbab, baju sampai ke bawah. Kata Rasul, man kasa lillah. Siapa yang memberi pakaian lillah, inyo memberi pakaian kepada orang lain itu bukan untuk dipuji, bukan untuk mandulang suara. Begini banyak orang magi pakaian apa seluan terlewat serak-serak pakaian. Tapi tujuannya membawa pakaiannya coblos sambo, ndak itu deh. Tetapi dia memberi pakaian karena Allah. Lalu ketika dia memberi pakaian karena kasallahu, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis pun tidak disebutnya pakaian kepada siapa. Yang boleh memberi pakaian kepada siapa memberi pakaian, mulai dari kita memberi pakaian kepada istri, memberi pakaian kepada anak. Tanya tuh, Pak, Bu, membolin orang rumah pakaiannya kalau lillahi ta'ala, odang lu palo kiro. Atau ibu umpamanya apa dak kojo ya? Boleh apa baju koko? Boleh apa peci? Boleh apa pakaian sawang? Tu kemana ada Pak deh? Pai kama soji. Atau kita umpamanya yang laki-laki dan kita yang berkojot, boleh orang rumah kita jilbab, boleh baju, boleh talokung, boleh mukena, boleh nyo baju untuk pai wirid muadiah juang Asia.
Nak tumbuh lo semangat deh, kecuali kawan pakai baju deh. Itu yang dikecian dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu pak, ada orang iko ba impak, ada orang ko nilai impaknya sama dengan impak ome. Bu, apa nang pengurus masjid kita nang pengurus uang, setiap kita buka kotak impak, le pernah basobok de bu cincin di situ. Le pernah basobok de kita golang-golong ome di situ. Dak. Tetapi kata Rasul, ada orang yang pahalanya sama dengan impak jome. Siapa dia? Orang-orang yang tu'idu, yang membantu ketaatan kepada suami dan kepada istrinya. Apa rupa dan bantu? Seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami membantu, membolin, mempersiapkan pakaian untuk untuk membantu ketaatan pasangannya. Mana bantu? Seorang suami dia piti istri, pailah boli baju untuk pai wirid, pailah boli baju untuk ada untuk pai masaji. Pailah baju nampak tolokong dini dia lah Cik Ayu deh, lah banyak Cik Ayu di situ gak deh, ngebantu. Atau sebaliknya ibu-ibu ambo umpamanya, bentuknya nyo persiapkan, nyo persiapkan sonjuai nyo siapkan sawung, sonjuai nyo siam baju koko, sonjuai nyo siapkan peci untuk untuk apa anak pema nyo subuh ke masjid. Iko salah satu kata Rasul nilainya impak jo sama jo impak ome godang pahala de ibu kiro de. Ade mempersiapkan pak anak. Ustaz kami dak do pak anak le de. Dak do pak anak ndak lah, ibu je narajin kebagi le. Satu. Amalan yang pertama kata Rasul yang akan membuat kita yang bisa menyelamatkan nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang berimpak, orang-orang yang kasya, orang-orang yang memberi pakaian karena Allah. Kepada siapa memberi pakaian? Bisa saja kepada istri, bisa saja kepada anak, bisa saja memberi pakaian kepada keluarga, bisa saja memberi pakaian kepada jiran tetangga, bisa saja memberi pakaian kepada orang miskin. Maka kata Rasulullah SAW, ayyumal muslimin kasa musliman, tidaklah seseorang itu memagi pakaian kepada orang lain, baik kepada anak, dengan catatan lillahi ta'ala kasallahu min khudril jannah, maka dia nanti pada hari kiamat akan dia pakaian yang berwarna hijau dari sorga. Deko ibu-ibu ambo pulang deko apa colik-colik pakaian kita. Manolah pakaian yang ndak terpakai. Ungguan ko yang pakaian second 30%, iko pakaian second yang 50%, iko yang 70%, dan iko yang ndak layak yang tuak kain lap, yang iko wak umpamanya wak dulu dek bau-bau tobat, bau banyak sawo lepis awak pensiun tu dek. Yang gelo kawan, ko patentang-patenteng dek kawan PK balai jo tu bek ko. Pakai sawo lepis bek ko. Kemudian nyobasuk lo baju ke dalam bagi nampak dosi bek ko. Tatio nyo pakai dapat dosa nak ibu eko dek. Iyo. Jadi ibu kan dihisap besok pakaian kita lalu mai kita dek. Jadi apa lagi ibu-ibu biasanya kalau iku bajilbab iku baju, iku ro'ok, banyak pakaian. Jadi ya bagi
Ndak disobuin di siku deh Ustaz, ambo pakaian baru ancak boneng. Ambo yang ndak ada pakaian baru, pakaian usang, pakaian second. Jadi ya, tapi jolen second jangan Semarang kota atau MPE atai na wagian ko mau protesnya beko iko pakaian ada gitu untuk enlap ko ngeje. Ama ko kecen tadi jolen nunggu aku second 30, aku second 50, aku second 70. Apalai kok sempat kita agen pakaian tadi kepada sia ahli ibadah, orang yang rajin kama soji, orang yang rajin pai wirid, bolien mukena, bolien bokoken sawung, bolien kapeci, sempat ibu malam-malam laba gowo budi jawi di bantai ibu lolok, tetapi ahli ibadah tadi tahajudnya. Dapat pahala nak ibu? Dapat. Jadi kok lebih resopi kita boleh-boleh lah dalam bentuk sedekah. Bentuk sedekah bu, kain sawung. Sedekah mungkin nah. Sedekah peci. Kalau lebih, kalau udahnya dalam bentuk nan second tadi deh satu. Yang kedua kata Rasulullah, amalan yang menyelamatkan di padang mahsyar nanti ketika manusia kondisi sangat mencekam sekali. Yang kedua adalah orang-orang yang memberi makan karena Allah. Yang beri aja makan. Waman at'amuhullah, siapa yang memberi makan karena Allah, atma'ullahu, maka Allah akan beri dia makan pada hari kiamat di saat orang dalam keadaan kelaparan. Di saat orang lapar berdiri di padang mahsyar ribuan tahun, jutaan tahun, ndak makan, ndak minum, lalu kondisi dalam keadaan mencekam, lalu saat orang-orang kelaparan, ada orang yang diberi makan. Jadi bu, orang yang kodok magia makan, orang lain. Termasuk yang tadi ndak disobuin secara dektil di sikodo kapadosia magia makan. Termasuk memberi makan itu sia orang yang magia makan istri, orang yang magia makan anaknya, tetapi dengan catatan lillahi ta'ala. Jadi pak kalau dipoci hadis ko dipoci hadis kowe ndak kan dongkolnya katiko binantu katiko matu makan samonyo ibu samonyo ndak kan dongkol lagi deh pisah-pisah lah kita jo apa deh buat tu nak basuh matu pencarian aja tu ndak kan dong ndak kado tu deh kado lo gang deh bu ade anak diambil dipabini anak. Kemudian nanti jadi tinggal di rumah. Kemudianlah tinggal di rumah nanti jadi nyuasiang peyu jua maa jua paa. Alasannya nak basuh atau pencarian kita. Lihat dulu yang mau ditulis deh. Cie rumah dua peyu jua maa. Lihat dulu yang mau ditulis deh bu. Ai midi nomor deh. Tu nanggalu dia jadi orang. Tapi kalau pahamnya hadis kore, magia makan kepada sia, magia makan kepada mentua. Yang ada sama awak, magia makan sama mentua laki-laki, padusi, kemudian keluarga istri awak, lalu nyo makan dari hasil jeripaya awak, makannya daya sukojo awak, kemudian ada gerak fisiknya beko. Solatnya beko, lakukan kebaikan kita dapat pahala nak kita di situ. Dapat. Jadi Pak Bu, jangan hitung-hitung kita masalah makan ni. Apalagi kita masih kos ni kita di rumah yang gaib, di rumah mertua. Dunta buat rumah le. Dunta buat rumah dia wak le. Masih tompek mertua je wak ami je wak situ.
Lalu adonya mertua pedusi wa, adonya mertua laki-laki wa, jangan dia siang makana. Jangan duo peyuk jonyo. Kalau duo peyuk waknya sogan nak tamakan jadi anak duroko wak beko deh. Batu orang yang dak magi makan, yang dak mau makan orang tu ini orang tua wak. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, ompe orang yang dikucuri rahmat itu. Salah satu orang yang dikucuri rahmat itu adalah man anfaqa walidayhi. Orang-orang yang mana pokai apa jamaah. Orang yang mana pokai mertua laki-laki. Orang yang mana pokai mertua perempuan, idui basamonyo, tinggal basamonyo, kemudian dak dia siang makanan ada, tapi makan basamonyo ikulanan hebat ibu. Inilah berapa ini baru deh? 2. Orang yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Orang yang majia makan. Tapi majia makannya kan namanya tadi karena mulai daya tadi dari istri, dari anak, orang saumah, tetangga, orang miskin, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang payah, wa ta'am, orang yang suka magia. Bahkan di hari kiamat tidak saja mendapatkan naungan, mendapatkan lindungan, mendapatkan pertolongan, bahkan inyo dimasukkan ke dalam surga ruangan VVIP. Pada kita sampaikan hadis inna fi jannata ghurfan tura zuhuruha min butuniha, sesungguhnya dalam surga itu ada ruangan VVIP. Siapa yang akan masuk di situ ya Rasulullah? Salah satu adalah wa ta'amu ta'am, orang yang suka magi, orang yang suka memberi makanan. Tidak cekinya deh bu. Tak pilihnya deh.